Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim. Sadaqallahul azim wa huwa asdaqul qailin. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tarwih yang sama-sama dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wa syukrillah. Kita patut memuji dan bersyukur kepada Allah karena sampai pada malam yang ke-18 dari bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan rahmat, hidayah, sehingga kita masih sempat hadir di masjid ini yang insya Allah mudah-mudahan tidak ada lain tujuannya kecuali beribadah kepada Allah. Demikian juga kita tidak lupa bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa ajaran agama Islam ini sehingga sampai di tangan kita, dan mudah-mudahan sampai pada malam hari ini kita masih setia menjadikan beliau sebagai suri teladan dalam kehidupan sehari-hari insyaallah, terutama dalam menghidupkan suasana bulan suci Ramadan, dan terlebih khusus lagi tentu dalam pelaksanaan ibadah zakat. Sidang jamaah tarwih rahimakumullah, pada malam hari ini kami diberi amanah oleh panitia untuk menyampaikan sebuah tema dengan judul Zakat dan Pembersihan Harta. Hal ini berkaitan dengan ayat yang telah saya bacakan di awal ceramah tadi, yang diambil dari surat At-Taubah ayat 103, yang kurang lebih maknanya, ambillah atau mintalah sebahagian dari harta mereka sebagai zakat yang berguna untuk mensucikan dan membersihkan mereka. Nah, saya kira ayat ini sangat bertepat atau sangat tepat dengan judul yang diberikan oleh panitia tema tadi. Kemudian kita kaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang tersebar di mana-mana, yang berbunyi aqimus salata wa atuz zakata, tunaikan, dirikan salat dan tunaikan zakat. Berdasarkan hal ini, maka sesungguhnya zakat itu adalah merupakan kewajiban bagi seorang muslim, bahkan dia menjadi salah satu rukun dari rukun Islam kita yang kelima. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, buniyal islamu ala hamsin, syahadatu Allah ilaha illallah wa tuqimas salah wa tu'tiz zakat. Didirikan Islam itu atas lima. Yang pertama dirikan salat, yang kedua tunaikan zakat, dan seterusnya. Berarti zakat itu menjadi kewajiban bagi kita. Sidang jamaah tarwih yang sama berbahagia, tema yang diberikan kepada saya pada malam hari ini judulnya tadi adalah zakat sebagai pembersih harta. Tentu kalau ini tema berarti yang dimaksud di sini adalah zakat harta. Karena kita tahu bahwa kewajiban kita berzakat menurut rukun Islam itu ada dua. Yang pertama adalah zakat harta, kemudian yang kedua adalah zakat fitrah. Saya kira kenapa kita tidak banyak menyinggung tentang zakat fitrah ini, karena saya yakin dan saya yakinnya bahwa biasanya seluruh umat Islam melaksanakan pada bulan suci Ramadan ini.
Cuma biasanya yang masih kurang adalah mereka kalau dikasih pilihan biasanya memilih yang sedikit. Ini yang biasa yang kurang. Kalau soal mengeluarkan, saya kira tidak ada umat Islam yang tidak mengeluarkan zakat fitrah. Tapi biasanya pemerintah menetapkan pilihan. Biasanya kalau orang mau mengeluarkan itu biasanya yang dipilih yang sedikit. Kalau tahun ini pemerintah mengeluarkan aturan bahwa zakat untuk beras itu nilainya yang tinggi 50.000 per orang, di bawahnya 40.000, maka biasanya orang memilih 40.000. Padahal kalau kita tahu makna di balik zakat fitrah itu adalah membersihkan diri kita, maka maunya adalah yang maksimal. Kalau bisa paling sedikit 50.000 yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu, tapi kalau bisa lebih tidak ada salahnya daripada kurang. Sidang jamaah tarawih yang sama berbahagia, tapi pada malam hari ini yang kami ingin jelaskan lebih banyak adalah mengenai zakat harta sebagai pembersih kita semua. Dalam ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 tadi dijelaskan bahwa ada perintah kepada orang yang berwenang, dalam hal ini pemerintah atau amil, untuk mengambil atau meminta sebahagian dari harta kaum muslimin untuk dikeluarkan sebagai pembersih mereka. Nah, jadi kewajiban ini ada dua kewajiban sebenarnya yang dibebankan kepada kita. Satu, kewajiban pribadi, kemudian yang kedua, kalau kita amil memang diperintahkan untuk mengambil, atau paling bahasa halusnya adalah meminta. Kalau kata huz dalam bahasa Arab itu artinya ambillah. Nah, tapi kalau diperhalus mintalah. Inilah yang pernah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau pertama kali menjabat sebagai khalifah, dia betul-betul meminta dengan paksa harta untuk dikeluarkan zakatnya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Abu Bakar As-Siddiq itu sebagai khalifah yang singkat, cuma 2 tahun memerintah. Tugas utamanya cuma 2. Yang pertama adalah memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Kemudian yang kedua adalah memerangi mereka-mereka yang mengaku nabi, atau dikenal dalam sejarah dengan istilah nabi palsu. Ya, kemudian sidang jamaah tarawih yang sama berbahagia, kita kembali ke tadi. Apa makna ayat dari surat At-Taubah ayat 103 itu, bahwa kenapa disebut zakat itu adalah pembersih dari harta? Yang pertama, membersihkan apa? Zakat itu membersihkan diri kita dari segala dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari. Dengan mengeluarkan zakat, harta atau dosa kita akan terhapus. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, wa atbi'is sayyi'atil hasanah tamhuha. Kalau Anda sering melakukan kesalahan, maka ikutilah kesalahan-kesalahan itu dengan suatu kebajikan. Salah satu kebajikan yang dilakukan itu adalah mengeluarkan zakat. Dengan mengeluarkan zakat itu insya Allah akan menutupi dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari. Itu yang dimaksud membersihkan. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan membersihkan harta di sini adalah bahwa sesungguhnya kita dalam mencari nafkah setiap hari tidak ada jaminan bahwa seluruh harta yang kita peroleh itu adalah halal. Maka dengan mengeluarkan zakat diharapkan untuk membersihkan harta-harta kita yang diperoleh secara haram itu. Itulah yang dikatakan bahwa membersihkan harta kita. Kemudian yang ketiga, kenapa disebut pembersih? Karena zakat yang kita lakukan itu, zakat bisa menambah rezeki kita atau melancarkan rezeki. Kenapa dikatakan zakat bisa melancarkan rezeki? Dalam ayat Al-Quran dikatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa
yang bersyukur atas nikmat Allah, tentu dengan jalan memberi, mengeluarkan zakat, insyaallah kata Allah, saya akan menambahnya. Tapi barang siapa yang ingkar, Allah akan memberikan azab yang amat pedih kepada umat manusia. Sidang jamaah tarawih yang sama berbahagia, itulah makna zakat sebagai pembersih dan penyuci terhadap diri kita dan terhadap harta kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana ancaman-ancaman terhadap orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ada dua buah hadis yang sangat terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dua-duanya ancaman bagi orang yang tidak mau mengeluarkan ibadah zakat, termasuk dalam ayat Al-Quran. Yang pertama, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kemudian diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, mengatakan bahwa barang siapa yang memenuhi syarat untuk berzakat lalu dia tidak mengeluarkan zakat, maka hartanya di akhirat nanti akan mendatanginya menyerupai seekor ular yang berbisa. Kemudian dia akan melilit lehernya lalu menggigitnya dan mengatakan kepadanya, kami adalah hartamu yang kamu simpan, padahal di situ ada hak Allah, maka saya akan menghancurkanmu. Itulah ancaman yang pertama bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Kemudian ancaman yang kedua disebutkan dalam Quran yang berbunyi, wa wailul likulli humazatil lumazatin, dan seterusnya dikatakan bahwa celakalah orang-orang yang akan mengumpulkan harta. Setelah dia mengumpulkan harta lalu dia tidak berzakat, maka dia akan diancam dengan neraka. Dia artinya akan dimasukkan dalam api neraka. Oleh karena itu, sidang jamaah tarawih yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita sadari bahwa sesungguhnya zakat, baik itu zakat mal maupun zakat harta, merupakan kewajiban bagi kita. Kalau kita tidak laksanakan berarti kita berdosa. Apalagi dia menjadi satu bagian dari rukun Islam yang 5. Berarti kalau kita tidak mengeluarkan zakat, berarti rukun Islam kita tidak sempurna. Sidang jamaah tarawih yang sama berbahagia, kemudian yang keempat sekaligus yang terakhir, kita semua tahu bahwa sebenarnya zakat mal yang diperintahkan kepada kita itu bagaimana sih sesungguhnya aturannya? Syarat dikeluarkannya zakat mal itu ada 2. Yang pertama disebut dengan istilah nisab atau sampai ukurannya. Kemudian syarat yang kedua disebut dengan haul atau sampai umurnya. Apa yang dimaksud dengan nisab adalah macam-macam, tergantung jenis hartanya. Kalau dia emas, nisabnya adalah 85 gram. Ukurannya adalah menurut ulama emas murni. Lalu bagaimana yang tidak murni? Karena biasa ada orang yang mau berkelik dalam berzakat mengatakan, saya tidak punya emas murni. Karena yang dimaksud emas murni itu bukan perhiasan, tetapi kalau dalam istilah di bank itu emas antam. Itu yang tidak perhiasan tapi hanya untuk menyimpan uang. Itulah ukurannya 85 gram. Kalau tidak salah saat ini sekitar harganya 1 gram itu 1,7 harga belinya. Tapi kalau harga jualnya turun, harga jualnya turun 1,6. Kenapa harga beli lebih mahal daripada harga jual? Saya kira ibu-ibu yang ada di belakang itu lebih tahu. Kalau beli emas biasanya lebih mahal, tapi kalau mau dijual ya lebih murah. Makanya harga jual lebih murah daripada harga beli. Itu 1,6. Anggaplah kita memiliki emas 1,6 kali 85 gram.
itu kurang lebih nilainya 140 juta. 140 juta. Kalau menurut saya secara pribadi, kalau kita memiliki emas yang bukan murni, yang nilainya kira-kira mencapai dengan 150 juta, itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Anggaplah saya turunkan lagi 100.000. Biasanya kalau harga emas yang dikatakan murni itu 1,5, biasanya emas perhiasan itu 1,4. 1,4 ini berapa gram kira-kira yang mencapai 140 juta? Itulah dikeluarkan setelah dikeluarkan emas yang dipakai sehari-hari. Tapi sekali lagi masih ada orang yang biasa mau menghindar lagi, mengatakan memang saya punya emas sampai 1 kilogram, tetapi semuanya saya pakai. Ini ada orang yang bilang begitu. Ya, seperti emasnya ya yang Mira Hayati itu, ya kan dia koleksinya, ya menurut yang kita lihat di HP, di TikTok dan lain-lain, koleksinya itu beratus-ratus gram, bahkan berkilo-kilo, karena biasa dia pakai dalam satu kali itu 1 kilo. Ya, tapi kalau ada orang yang memakai emas ini yang begini, bukan lagi orang perhiasan tetapi toko emas berjalan. Kalau menurut saya sih yang dimaksud dengan yang dipakai itu adalah 1 setel cukup. Ya, jadi setelah kita keluarkan umpamanya anggaplah cincinnya 5 gram, ya gelangnya 10 gram, ya kalungnya juga 20 atau maksimal 20. Setelah itu sisanya kalau mencapai 85 gram, maka disitulah ada kewajiban kepada kita untuk mengeluarkan 2,5%. Demikian juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki uang yang setara dengan ini. Kalau ada tabungan tak di bank yang jumlahnya minimal 140 juta, itu sudah wajib dikeluarkan 2,5%. Kalau 2,5% dari 150 juta itu ya hanya 3.250.000. Tidak banyak kalau dipikir-pikir. Daripada kita dililit ular yang menggigit, daripada kita diancam oleh api neraka, lebih baik kita mengeluarkan itu. Kenapa? Karena apa tadi fungsinya? Fungsinya zakat itu adalah untuk membersihkan. Dan sekali lagi, tidak ada orang yang berzakat, tidak ada orang yang berinfak sehingga dia jatuh kepada menjadi orang miskin. Belum pernah ada kita dengar, oh si anu ini rajin sekali zakat sehingga dia jatuh miskin. Tidak ada. Kenapa? Karena dalam hadis tadi, dalam ayat Al-Quran dijanjikan oleh Allah bahwa orang yang bersyukur itu insya Allah akan ditambah rezekinya. Itu salah satu contoh. Kemudian yang lain-lain itu umumnya zakat itu 2,5% kecuali pertanian. Pertanian itu 5%. Kemudian syarat yang kedua tadi adalah haul. Yang dimaksud dengan haul itu adalah sampai umurnya, dan umurnya 1 tahun. Maka sidang jamaah taruh yang sama berbahagia, untuk mempermudah menghitung haul itu, marilah kita menghitungnya setiap datangnya bulan suci Ramadan. Itulah haulnya. Kenapa? Karena tentu yang dimaksud tahun dalam ajaran Islam adalah tahun Islam. Maka haulnya itu adalah bulan suci Ramadan. Kemudian kelebihannya yang kedua, kalau bulan suci Ramadan yang kita jadikan sebagai haul, apa yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini insya Allah akan dilipat gandakan pahalanya. Saya kira itulah yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua sadar bahwa berzakat itu adalah perintah agama dan perintah yang menunjukkan bahwa kita wajib melaksanakannya. Artinya kalau kita berdosa, kita tidak melaksanakan berarti kita berdosa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.